Demikian untuk itu saya akan segera mengundang kehadiran narasumber untuk sesi yang pertama kita adalah kehadiran dari Bapak Beni Butar-Butar selaku Sekretaris Umum Perhumas bersama dengan Ibu Atria Rais selaku moderator kita untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Pak Beni sama Ibu Atria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semua. Pagi. Senang sekali berada di sini bersama kawan lama saya, Bang Beni Butar-Butar, teman seperjuangan ya. Baiklah, tidak berlama-lama kita langsung saja. Teman-teman dari Marketing Communication, anggota AJI, perkenalkan sekali lagi saya Atria Rai. Dan pada kesempatan ini saya akan memandu sesi talk show atau diskusi dengan topik Empowering Resilience in Times of Crisis. Bersama sahabat lama saya, tadi saya sampaikan rekan perjuangan ya, lifetime ago Bang Beni. Bang Beni adalah Sekretaris Perhumas. Beliau juga adalah lulusan dari S2 Universitas Indonesia, saat ini juga menjabat di Bulog sebagai Media dan Communication Advisor to BOD. Namun yang paling seru nih pengalaman beliau, jujur saya juga banyak sekali berguru kepada Bang Beni ini adalah ketika beliau menjadi humas di Garuda Indonesia dengan segala macam krisis yang terjadi ya, baik dari customer maupun dari internal Garuda dan Serikat Pekerja. Nah, ini kita jujur luar biasa bisa menghadirkan Bang Beni. Mari kita pick his brain, sharing ilmunya, kiat-kiat mengatasi krisis. Namun mungkin agak sedikit berbeda kalau di sini kita lebih berfokus kepada asuransi ya Bang Beni, dan tadi sudah disampaikan Pak Horas dari OJK juga salah satu tantangan kita adalah minimnya literasi keuangan dan juga inklusi mengenai asuransi pada khususnya. Jadi judulnya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah kita langsung aja Pak Beni. Ya, boleh, ya? boleh. Tidak berlama-lama. Oh ya, mungkin sebelumnya tadi saya 2 kali bilang ini teman seperjuangan. Pak Beni ini adalah mantan wartawan senior dari Antara. Terakhir beliau adalah Bureau Chief di Tokyo. Networkingnya luar biasa di pemerintahan maupun di sektor swasta. Jadi kita manfaatkan juga bagaimana point of view dari sisi media melihat suatu krisis ya. Jadi ini gayung bersambut lah dari pihak korporasi dan juga bagaimana media melihat suatu krisis tersebut dan pihak korporasi menanggapinya. Baik Bang Beni, ini kita sebagai perusahaan asuransi yang memiliki jutaan nasabah dan juga jutaan mungkin tenaga pemasar ya. Jadi krisis itu tidak hanya dari sisi eksternal saja tapi juga bisa terjadi dari sisi internal karena adanya multiple shareholders tadi. Ada customers, ada tenaga pemasar atau agent atau financial advisors ya. Belum lagi bank staff kalau itu jalur distribusi penjualannya melalui perbankan, melalui cabang-cabang bank juga melibatkan bank staff. Ada juga shareholders, beberapa perusahaan di sini adalah JV ya, joint venture, ada di antaranya bersama BUMN gitu ya. As we know ini juga mendekati tahun politik. Sudah bahkan ya sudah terjadi ya tadi malam debat capres yang pertama, dan juga kita ada juga asing shareholder di sini dan tentunya pemerintah. Tadi ada Pak Horas mewakili OJK yang mengawasi kami, financial institution, dan juga tentunya pemerintah Republik Indonesia. Mungkin bisa di-sharing sedikit, apa sih tantangan yang utama dan bagaimana tadi mengantisipasi atau memitigasi dari tantangan atau krisis itu yang berpotensi meledak sehingga mengganggu reputasi suatu perusahaan. Silakan. Oke,
Thank you Mbak Atria. Sebenarnya saya sama Atria ini sama-sama teman seperjuangan di jalanan dulu waktu jadi wartawan. Tapi ternyata karirnya beda banget ya. Yang satu ke arah industri perbankan, akhirnya saya dari BUMN ke pemerintahan balik lagi ke BUMN. Baik, tapi teman-teman saya pertama mau menyambut bahwa karena summit ini yang pertama, saya pikir sangat bagus ya. Karena globalisasi itu menciptakan ketidakpastian dan kompleksitas. Dan itu jadi tantangan utama kita sekarang. Dan tadi saya tanya juga yang hadir siapa gitu, kalau tim marketing dan juga tim communication, saya pikir cocok. Karena tahun depan tahun politik, semua isu ya itu akan dijadikan komoditas politik. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang dipersiapkan, kita tukar pikiran, terus kita berdialog, itu bagus ya. Pertama-tama di industri yang memasang atau menempatkan risk and crisis management itu ada 4. Industri perbankan dan asuransi 1 ya. Ini kompleksitasnya sama ketidakpastiannya tinggi ya. Kedua adalah oil, mining and gas ya, itu sama juga tuh. Malah ini dikenal sebagai perusahaan perusak lingkungan. Jadi perjuangannya lebih berat lagi itu. Dan ketiga itu industri airlines ya, tempat saya bernaung dulu. Karena Garuda Citylink itu ada 1.000 penerbangan dalam satu hari. Jadi ada 1.000 kemungkinan krisis. Karena kalau pesawat jatuh, maaf gitu ya, itu eskalasi krisisnya langsung. Dan di sini ada akademisi nggak ya? Karena seringkali kalau saya ngajar itu teori tentang eskalasi krisis itu masih ringan, sedang, berat. Sekarang itu udah nggak ada lagi. Itu jump up langsung tuh, dari ringan langsung ke atas. Dan artinya yang perlu kita pelajarin itu eskalasi sih. Dan saya berharap ya dari sisi korporasi juga teman-teman itu dilengkapi dengan sebuah panduan nanti ya, kalau bisa ada sih ya Mbak Ira, ini kan Mbak Atria ini kan pertama kali ya. Itu ada buku saku sebenarnya. Di Garuda itu ada buku saku yang membuat panduan kalau ada kejadian-kejadian yang bisa bereskalasi dengan cepat gitu. Nah ini juga nih. Dan yang perlu juga dihadapi, dipersiapkan adalah planning Bapak Ibu. Ternyata di 500 perusahaan dunia yang tercatat dalam Fortune itu 50% tidak memiliki perencanaan. Bayangkan perusahaan segede gitu 50% tidak melengkapi korporasinya dengan perencanaan krisis. Itu sebabnya bahayanya adalah dari krisis itu ya teman-teman, pertama itu kaget. Nah kalau kaget dia bisa disikapi dengan baik, bagus gitu lah. Oh saya kaget-kaget itu biasa itu. Tapi begitu merasa terancam, nah jebakan yang mengerikan di sini, sekalipun dia cerdas, sekalipun dia punya experience, sekalipun dia punya kematangan dalam mengambil keputusan ya, tapi kalau dia merasa terancam, jebakannya adalah menyalahkan situasi, menyalahkan orang. Dan ini sulit Bapak Ibu teman-teman. Karena apa? Karena dia akan langsung masuk fase yang jatuh, kalah. Dan ini nggak bicara tentang jabatan, siapapun yang masuk di situ itu akan kolaps. Makanya di level kita kalau di area industri itu tentang simulasi, tentang update, tentang SOP itu dilatih. Karena di kita ada prinsip zero mistake. Mungkin ini bisa dijadikan diadopsi juga. Karena zero mistake itu membuat kita memunculkan budaya lapor. Jadi setiap ada kejadian itu harus dilaporkan, ada template reportnya. Kalau enggak kita nggak bisa prediksi Bapak Ibu. Saya di industri airline pertama dipaksa berpikir 10 tahun ke depan. Itu. Karena ternyata beli pesawat datangnya yang harganya 800 miliar itu satu gitu ya. Itu datangnya baru 10 tahun. Sementara setiap 10 tahun itu perubahan drastis terjadi. Jadi pesawat yang datang sia-sia kan. Makanya gimana kontraknya harus di-adjust, gimana kebijakan marketingnya harus di-adjust, pemeliharaan pesawatnya harus di-adjust, banyak banget yang perintilan yang harus dipikir. Dan itu memaksa 10 tahun Bapak Ibu. Jadi perlu juga nih teman-teman diajak satu mungkin yang paling bagus kalau ada pimpinan-pimpinan CEO-nya langsung adalah mereka diberikan
workshop tentang decision making. Bagaimana mencegah, bagaimana mengatasi. Memang agak mahal sih Mbak Atria. Itu workshop itu memaksa kita memunculkan hal yang terbaik kita. Mencegah itu adalah kemampuan, kalau di militer itu ada di kemampuan intelijen. Itu. Bahkan dia mengkonstruksi realitas perang. Itu ada di situ. Nah, yang menangani adalah kemampuan, kalau di militer lagi-lagi itu kemampuan tempur, operasional. Nah, itu dua-duanya harus ada. Nah, industri airline itu bagi saya, industri perbankan dan asuransi bagi saya mutlak sih. Nah, apakah itu udah jadi panduan tuh? Harusnya ada. Kalau di airline ngomong soal keamanan keselamatan penerbangan itu sebenarnya nggak bisa diomongin. Nggak dijadikan kehebatan, keunggulan. Enggak, karena itu udah standar, udah mandatori. Jadi kalau udah ngomong kita lebih aman, kita lebih selamat, itu diketawain sih. Jujur aja, makanya kalau ada yang masih gedeng-gedeng itu ya berarti levelnya rendah banget gitu loh kalau di ukuran kita. Itu. Nah, kemudian planning itu membantu kita melakukan sebuah prediksi Bapak Ibu. Kayak di kita airline, apa saja yang membuat permasalahan. Itu kalau saya disuruh gitu gampang tuh. 1, operation, pesawat. Itu. Maintenance-nya gimana tuh? Kedua, ada di mana? Di marketing. Karena seringkali dia udah udah dapetin klien ya dengan rute penerbangan bahkan di charter gitu ya, yang nilainya sampai ratusan miliar gitu ya, tiba-tiba pesawatnya masuk hanggar. Berantem nggak tuh marketing sama operation? Nah, itu repot ke kita tuh, ke corporate communication. Karena di operation ada sistem, setiap udah 100 kali penerbangan yang diganti apa aja, mulai dari ban sampai semua sistem pin pesawat gitu ya, yang sayap pesawat itu terus diganti. Itu saking zero mistake-nya harus dijaga. Tapi marketing udah getol. Nah, dalam industri airline setelah tahu itu siklus bisnis. Nah, ini diajarin nggak ya, Ria? Itu bahwa kalau di airline ini kita mungkin benchmark aja. Itu ada siklus peak season sama low season kan. Nah, kalau di airline itu cuma 4 bulan kita untung, 8 bulannya struggle. Nah, kalau berpikiran inward looking jadi persoalan, masalah terus yang dilihat. Nah, tapi kalau kita outward looking, keluar global, berpikiran regional, nah itu baru kelihatan. Mungkin ini kayak dalam krisis misalnya, kalau ada kejadian, mohon maaf sih ya, kalau pesawat jatuh atau pesawat kecelakaan, itu kan kita gelontorin uangnya tuh nggak puluhan juta tuh ratusan juta tuh satu hari, jebret gitu, tahu udah miliaran. Makanya kita reasuransi lagi tuh pesawat kita, meskipun udah diasuransi, kita cari reasuransi ke global insurance, jadi double. Jadi sebenarnya kemampuan planning kita adalah berjaga-jaganya 2 kali, nggak bisa 1 kali Bapak Ibu. 2 kali, kalau nggak bisa gini, kalau nggak bisa gini. Sama kalau udah delay pesawat Jakarta Surabaya 1 jam, maka apakah hitungannya dari pesawat yang sama mau kita pakai Surabaya Makassar 1 jam? Enggak, itu bisa 2-3 jam. Artinya udah 2-3 sampai 10 kali lipat bayarannya itu, kosnya Bapak Ibu. Nah, ini membuat kita paksa memiliki kemampuan yang kuat. Nah, rumus dari saya membuat panduan dulu, karena corporate communication atau yang menangani komunikasi itu pusatnya guideline Bapak Ibu. Jadi saya bikin judulnya itu progresif, tapi ini bukan terkait dengan ada prudensial ya, progresif dan prudent, karena harus hati-hati iya, tapi harus maju terus Bapak Ibu, karena kalau krisis itu nggak bisa ditahan-tahan, nggak bisa ditunggu-tunggu. Pengalaman kasus pilot Citylink mabuk itu karena ada branch kita yang di Surabaya itu menahan informasinya sampai 5 jam. Bapak tahu sendiri resikonya, eskalasinya hanya dalam tempo hitungan harian itu sampai endingnya di route-nya Citylink mundur. Karena brand reputasi kita kan kita monitoring ya, itu dalam 1 hari tinggal 30%. Kalau 30% saya harus ngambil keputusan. Jadi harus dicegah, ditutup gitu. Karena orang nggak mau naik lagi pesawat Citylink. Tuh pilotnya akhirnya kita putusin harus dipecat. Kemudian dia bertingkah lagi ya.
Jadi saya langsung menggunakan otoritas untuk memanggil direksi, itu ya commander calling gitu kita bilang, saya minta diputusin ini dipecat. Kemudian kalau dia masih ngaco-ngaco lagi, panggil. Nah, saya menggunakan kalau bereskalasi terus makin gede itu namanya joint forces, Bapak Ibu. Itu kita ke BNN saya minta dan ketahuan itu level pemakaiannya tingkat tinggi gitu ya, kokain itu yang di otak itu oksigen. Jadi kalau diperiksa darah telat juga nggak bakal dapet tuh. Itu kalau nggak bantuan BNN Pak Budi Waseso itu repot. Tapi masih ngelawan lagi. Akhirnya saya minta bantuan Kementerian Perhubungan cabut lisensinya karena SIM pilot itu kan cuma 6 bulan. Bapak Ibu nggak bisa, nggak panjang-panjang SIM-nya pilot. Nah itu, dua hal yang mau saya tawarkan di sini adalah diskusi kita nanti adalah kemampuan proaktif management. Jadi ini kemampuan melihat jumlah persoalan seperti apa sih, apalagi untuk tahun politik besok. Harusnya kita udah belajar tuh isu-isu termasuk mohon maaf nih yang Israel Palestina gitu, udah dihitung belum sama kita? Itu bereskalasi kan nggak nyangka, jangan pikir nggak akan masuk karena tahun politik semua komoditas akan dipakai. Bulog, teman-teman di airline udah tanya, udah saya siapin. Kebetulan di junior-junior saya yang ada di Lion, di Air Asia, Citylink, sama di Garuda tuh masih teman-teman lama. Terus saya bilang, lo hati-hati ya, akan kepake semua gitu. Nah itu saya mau bilang, kalau di proactive management itu provide continuous supply of information and data. Ingat Bapak Ibu, data adalah kemampuan kita untuk memukul balik, ya kronologis itu penting. Kayak tadi kalau dibilang OJK tadi, dia berbohong nggak ya pada saat melakukan sebuah transaksi sama kita? Itu kita jadikan panduan kita untuk melakukan negosiasi gitu. Ya kemudian lagi-lagi balance and progres informasi yang balance ini penting. Kalau ada serangan sosial media sampai 100 gitu ya, Bapak Ibu nggak bisa tinggal diam. Karena kalau dibiarkan maka kita akan berujung kepada tuntutan atau tekanan publik yang gede itu. Dan media dipakai. Nah sekarang saya mau cerita juga nih, mumpung ini masih teman media, Bapak Ibu, media sekarang berubah loh. Dari media industri, levelnya media convergence, naik media conglomeration. Ini di sini nyarinya apa? Bapak Ibu jangan kaget, mereka mencari power, kekuasaan untuk menghasilkan menteri-menteri yang duduk dalam kabinet. Mereka nanti yang nentuin. Dirut saya aja kecolongan gara-gara urusannya sepele, bukan masalah urusan sepele aja. Tuh, jadi kalau bekerja sama dengan media levelnya gimana nih? Nggak bisa lagi, udah cuman perkenalan baik, nongkrong bareng, nggak bisa. 3 level Bapak Ibu. Di level reporter yang tukang ini, di level redaktur yang mengkonstruksi realitas, sama di level pemret atau pemilik yang melakukan negosiasi. Makanya kalau orang seperti Atria ini, kalau saya owner gitu ya, CEO, dia harus saya paksa deket dengan pemret, jangan di level reporter. Coba, karena nanti beda gitu. Kemudian one stop communication policy, Bapak Ibu kenapa harus satu pintu informasi, harus disentralisasi gitu ya dalam krisis? Itu karena akurasi informasinya harus dijaga. Kalau nggak bisa, gitu loh. Saya begitu ada kejadian, kalau di airline ya Bapak Ibu cuma 1 jam standarnya. Kejadian, geger, kecelakaan pesawat gitu, atau delay karena kabut asap yang membuat semua pesawat kita di Riau, Pekanbaru, Medan gitu ya, sampai Jambi gitu berhenti gitu loh. Atau kena erupsi gunung api karena begitu kena debunya itu kalau nggak bisa dicuci pakai air Bapak Ibu, karena dia jadi semen. Nah itu kalau mangkrak 1 hari 1 miliar tuh bayar utangnya aja, bunganya aja tuh pesawat 1 hari. Makanya kita punya 777 10 Boeing 777 itu sempat mangkrak berapa tahun. Bapak Ibu bayangkan tuh harus dibuang kemana ini pesawat, dicharterin kemana gitu ya. Itu. Nah kemudian empower crisis teams with clear SOP and strict media monitoring schedule. Bapak Ibu, tim krisis kita nggak hanya tim inti di korporasi di kantor pusat. Tapi kalau bagi saya, tim besarnya adalah para agent ya, gitu, karyawan kita sama influencer kita. Saya sih suka ada berdebat tadi sama Mbak Atria ya. Menggunakan buzzer perlu nggak ya Bang Ben itu? Kalau saya sih buzzernya nggak terlalu suka bayar-bayaran gitu.
Karena mohon maaf nih, ini ada orang media lain nggak di sini ya? Nah itu tolong ditutup tuh pintunya tuh. Karena di beberapa media itu ketika Bapak Ibu media yang menggrup itu kalau kita udah krisis tekanannya mintanya ratusan juta. Saya suka tolak. Dan direksi kita mohon maaf nih kalau dapetin tekanan itu. Saya pikir kalau kelihatannya jago ya gitu ya. Enggak. Pokoknya jangan saya mau dicopot Pak Ben. Jangan sampai saya diganti. Di root maunya fasilitas jabatan, risiko jabatannya nggak mau diambil. Nah, jadi kalau saya lagi kesel gitu ya, tanda kutip ya, yang baik di Bapak, yang buruk di sini Pak. Gitu. Harusnya orang korporat begitu tuh korosek, yang baik di Bapak, yang buruk di sini Pak. Tapi minta seluruh otoritas. Gitu. Saya pindah dari Citylink itu cuma 3 bulan. Gitu. Jadi Ben ini benahin. Nah ini terkait marketing, relasi dengan media atau dengan travel agent kita ternyata transaksional. Makanya marketing sama corporate communication itu secara struktur dipisah, tapi secara fungsi harus integrated. Karena saya juga baru belajar, sales dengan marketing itu nggak boleh disatuin, itu harus berantem, diadu, supaya ada titik temu berapa harga yang harus ditentukan. Karena nanti larinya ke saya yang menjelaskan, gitu. Nah, orang sales itu rata-rata kalau ini mau buka rute gitu ya, bagus Pak ini feeling saya bagus. Nggak bisa gitu, ada ukurannya tuh. Kalau saya yang jelasin gitu loh, gitu nggak bisa sembarangan. Marketing juga gitu, apa-apa diskon, apa-apa promo, terus apa-apa harga diturunin. Emang gue nggak mau gaji bonus juga ya, enak aja lu gitu. Itu ributnya tapi menarik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir tentang monitoring. Sekarang eskalasinya itu mainannya detik Bapak Ibu. Makanya dulu saya punya mesin, ya media monitoring kita itu. Kemampuan yang paling mahal mesin itu adalah yang bisa memberikan analisis sama rekomendasi. 2 ini. Kalau cuman positif, negatif, netral, Bapak Ibu mau tahu yang paling bahaya? Netral. Kalau positif gampang nanganinya, negatif lebih gampang lagi handlingnya. Yang netral nggak bisa. Ini arahnya kemana? Secara psikologis yang netral itu cenderung jatuh, cenderung menghujat. Dan eskalasi menghujatnya 2 kali lipat. Makanya saya tuh kalau orang komplain saya petain mana yang meledak-ledak gitu ya, brengsek nih ya Garuda, brengsek nih Citylink, sama yang terima kasih Garuda Indonesia, saya adalah pelanggan setia. Ternyata tapi dia ngajuin gugatan 5 miliar 10 miliar gitu loh. Kalau yang ini sih hajar aja gampang itu. Nah saya untuk mengatasi itu saya bikin namanya Departemen Complaint Handling Management. Itu jargonnya adalah dari complaint to be compliment. Nggak ada yang kuat nih divisi ini nih Bapak Ibu. 3 bulan staf saya yang cakep-cakep itu minta diganti karena takut peot. Ntar saya nggak laku lagi Pak, nggak cantik. Tiap hari nanganin krisis gitu kan, komplain itu. Nah, media monitoring yang dimaksud ada 2. Yang satu dari pemberitaan, ya, termasuk sosial media, dan satu lagi dari daftar tiket kita. Kan ada tuh ya kalau beli tiket pesawat tuh nama apa. Nah itu kita pantau. Kalau ini masih komplain di sini nggak apa-apa, handlingnya cepat. Gitu lah. Tapi kalau yang di sini udah dari sini lari ke sini, nah itu harus turun tangan. Responnya harus 1 jam. Itu ada SOP kita 1 jam. Kalau enggak ya repot. Tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu yang harus dibentuk sekarang adalah kemampuan di kantor pusat sampai kantor cabang harusnya kemampuan mengkonstruksi realitas. Nah, ini butuh kemampuan menyusun agenda setting. Agenda setting itu Bapak Ibu, apa yang dianggap penting oleh media itu dianggap penting juga oleh publik. Nah, bagaimana kita mendrive media? Nah, barangkali ini jadi art ya, seni. Karena kalau humas-humas atau korporat yang nggak berasal dari wartawan itu pasti mainannya relasinya main amplop. Saya sama Atria agak berat itu. Jadi di Garuda itu dulu amplop wartawan tuh ada 1 tahun 5 miliar. Itu saya hapus tuh. Hadapin aja tuh. Berani nggak? Awalnya sih kenceng banget, dung-dung gitu ya. Tapi kalau konsisten Bapak Ibu, clear gitu ya, kendaliin bisa kok. Kan reporter gimana sih cara berteman dengan reporter? Redaktur gimana sih? Nah redaktur ini tuh punyanya reputasi. Kalau cuma ngeliput doang, ya cemen loh wartawan. Tapi kalau udah mau mati gitu lah ya, demi mencari fakta dan kebenaran, wah itu baru tuh angkat tangan. Karena itu nggak bisa sembarangan Bapak Ibu. Itu rata-rata ada di media mainstream, Kompas, Tempo ya, yang punya tradisi jurnalistiknya masih kuat.
Dan kalau di level saya gitu lah, kalau lo udah ngeliput perang, berantem sama Jenderal Prabowo, nggak apa-apa lo tuh di Papua itu. Karena bagi kami kalau udah punya reputasi mempertaruhkan nyawa, itu reputasinya beda Bapak Ibu, beda banget. Krisis agak jauh lebih punya confidence kita hadapin gitu ya. Karena waktu saya ngeliput di Bosnia teriak, itu saya baru tahu yang menyelamatkan hidup saya itu nama orang mati, Soekarno. Itu. Terus yang menyelamatkan lagi yang kedua setelah nama orang mati, Titus Brothers gitu ya. Terus namanya saya kabur ke rumah orang yang tua. Bayangkan saya baru percaya ya bahwa orang baik itu tetaplah baik. Itu memberikan dampak gede. Jadi saya diselamatkan di bawah tumpukan batu, gudang batu gitu yang isinya kayu bakar gitu loh, supaya nggak diburu tentara Serbia gitu. Dan itu orangnya udah tua, diperiksa tiap rumah gitu sama tentara, kamu nyembunyikan orang asing nggak gitu loh. Dia bertahan bilang tidak. Nah Bapak Ibu, saya percaya ada kekuatan lain kalau kita yang mampu nggak mau bilang apa sih Raya. Fakta kebenaran itu penting untuk menjadi sebuah pegangan kita. Dan dalam menangani krisis, kemampuan melihat fakta akan jadi besar atau jadi kecil itu ada di kita Bapak Ibu. Responsifnya itu jalan nggak? Kalau enggak ya repot. Gitu ya. Nah kemudian bagaimana spokesperson itu ditunjuk? Spokesperson itu penting Bapak Ibu karena kalau memberi penjelasan, jaminan, garansi itu. Dan saya juga baru sadar ya, ini pengalaman aja sih ya setelah 7 tahun di industri airline gitu ya, jungkir baliknya itu. Yang punya pimpinan malah ternyata nggak punya kemampuan untuk ngendaliin dengan cepat. Karena kalau minta maaf yang punya jabatan itu agak berat. Agak gengsinya tinggi banget. Kan saya udah minta maaf tadi. Wah kalau udah diserbu gitu ya sama penumpang. Saya dulu waktu di Medan, Bapak Ibu bisa cek beritanya tuh ya. Nanganin 3.000 penumpang tuh. Saya harus berdiri di meja tuh. Gitu. Nah, menenangkan dulu tuh. Tapi yang lainnya saya bilang malah staff tiketing tuh, Bapak saya minta maaf karena kejadiannya gini-gini. Karena ada ketulusan, itu ternyata jauh meredakan ketegangan. Jadi perlu juga nih Bapak Ibu kita belajar bagaimana ketulusan itu mampu mengendalikan atmosfer yang tegang. Jadi ketika saya berdiri bilang, yang mau di refund kanan, yang mau di reschedule kiri, yang mau di reroute tengah, itu dengan cepat diikutin seret 3.000. Untung saya masih di Garuda juga, jadi saya minta pesawat 330 itu yang kapasitasnya 300 penumpang itu balik karena Citylink-nya cuma 180 pesawat, jadi 3 kali sortie gitu ya. Itu untuk bisa cepet tuh datengin pesawat-pesawat gede. Nah itu network akses sama otoritas ngambil keputusan Bapak Ibu harus cepat. Itu mainannya jam, kalau enggak itu repot. Kalau enggak saya bisa dibunuh beneran sama 3.000 orang itu kali ya. Sampai berdiri tuh Bapak Ibu. Yang mau di refund kanan, yang gitu. Walaupun saya udah bilang, itu polisi, AFSEC, tentara siapin. Itu siapin juga itu makan siang. Itu biar lebih kalau kenyang kan agak protesnya agak lebih berat ya. Agak lebih ringan gitu ya kalau udah makan kenyang nggak mau ribut gitu. Dan kemudian Bapak Ibu, kalau eskalasinya membesar, saya tadi menyarankan dari diskusi-diskusi dengan Bu Karin itu joint forces, kerjasama gabungan itu. Ini terjadi ketika Garuda mau pindah ke Terminal 3, kita latihan simulasi pesawat turun pindah dari nasional internasional itu berapa lama? Fasilitas di Angkasa Pura itu nggak memadai dan semua dikomplain ke kita. Nah komplain itu membuat kerugian kita gede banget, ancamannya udah masuk ke angka triliunan. Mau ngapain tuh Bapak Ibu? Garuda pernah bangkrut, naik lagi, punya krisis, jeblok, naik lagi. Nah itu menjadi ada pola yang jelas bagi kita, yaitu berjuang itu menunjukkan kepada publik kemampuan kita untuk mengatasi itu lebih baik sih Bapak Ibu. Itu saya pikir itu dulu, nanti kita diskusi karena banyak banget yang bisa kita tanya jawab. Thank you. Halo Bang Benny, terima kasih nih, luar biasa ya. Tadi yang saya take note itu adalah mengantisipasi kecepatan dari dunia
digital ya, khususnya social media, virality atau apa itu perlu eskalasi, dan juga pentingnya mempersiapkan SOP ya, planning, karena tadi dikatakan 50% itu krisis perusahaan itu tidak mempersiapkan ya. Jadi itu penting sekali untuk memitigasi risiko tadi khususnya terhadap reputasi. Nah, di sini tidak hanya ada orang humas tapi juga ada banyak sekali rekan-rekan kami dari marketing communication ya. Mungkin Bang Benny bisa sharing bagaimana teman-teman marketing khususnya bisa turning crisis into opportunities. Tentunya dalam meningkatkan image atau citra reputasi perusahaan di balik krisis ini yang melibatkan multiple stakeholders tadi, baik itu nasabah, customers, karyawan, dan juga tentunya regulator. Silahkan. Baik, ini pertanyaannya dibaca aja nggak apa-apa kali ya ini. Ini tentang komplain nasabah ya, akibat miskomunikasi tentang proyek yang dibeli selalu jadi temuan berulang. Adakah strategi yang bisa dimentaskan di era digital? Bapak Ibu, lagi-lagi kalau kita udah terbiasa ngadepin komplain, itu kan ada pola ya. Ada pola yang komplain tentang apa. Itu sebenarnya kalau di korporasi itu dikategorisasi. Itu jadi kita juga harus cepat tuh. Nah, komplain tentang yang masih ece-ece gitu ya, kecil itu cepat ditanganin. Yang mulai membutuhkan tekanan itu berapa lama dia ditanganin, melibatkan siapa. Kalau sampai yang besar sampai class action gitu ya, misalnya tekanan publik menuntut gitu ya, Garuda masih Tiling pernah tuh ngadepin tekanan publik class action gitu lah. Itu kan minta dirutnya diganti, padahal kita lagi butuh dirut ini gitu loh. Kan repot gitu loh. Citylink aja begitu dirutnya diganti kasus pilot Citylink mabuk langsung jeblok. Itu. Terus mau ditarik tuh pesawatnya semua. Ya ditutup dong Citylink, repot. Nah, setelah itu Bapak Ibu siapin tuh sebuah panduan buat pegangan. Kalau kita dulu bikinnya buku saku. Nah, kemudian waktu penanganan. Itu penting itu. Sama siapa yang handle itu. Itu sih kalau saya ya, jadi jangan dibiarkan Bapak Ibu. Jadi saya juga kalau staff dulu saya bilang, mana yang nanganin penumpang yang meledak-ledak, taruh orang yang punya kapasitas lebih cool. Nah, mana yang lebih cool tapi ngancemnya ampun-ampunan, ada menteri, nggak enaknya di airline itu baru 1 menit komplain gitu ya, ntar 15 menit udah ada telepon dari istana, teng gitu ya. Itu gimana tuh? Nah, untungnya kita punya catatan kronologis tentang dia beli tiket, datang terlambat seperti apa. Bahkan saya pernah berantem dengan menteri desa tertinggal, Bapak Ibu bisa baca ya. Tapi untung aja saya punya data, sehingga ketika dia datang telat masuk di areal bandara aja, saya tahu jam berapa ada di situ, jam berapa. Itu gunanya punya data, kalau di kompleks areal bandara itu saya punya nempatin orang, pos-pos itu bisa ketahuan gitu loh. Jadi saya bisa tarik, Bapak jam segini baru ada di sini, Bapak ada di sini jam segini baru masuk pintu. Bahkan udah kita kasih waktu batas cadangan gitu. Itu juga ketahuan. Nah, itu yang enak. Nah, ini juga kalau komplain barangkali ya bagi saya, karena saya pernah jadi nasabahnya beberapa asuransi itu, saya kalau ditanya jujur gitu ya, saya punya penyakit ini, langsung Pak ini nggak bisa loh Pak. Bapak nanti dapatnya nggak segini, dapat segini. Tapi saya bilang saya butuh buat nabung aja. Oh Pak kalau gitu, ternyata dialognya lebih enak. Bapak kalau nanti ke pendidikan aja sekian. Nah saya kan ditanya akhirnya saya nggak butuh asuransi jiwanya gitu loh, karena udah di cover oleh perusahaan. Tapi saya butuh yang lain. Nah, itu bagusnya dulu ya asuransi itu memberikan saya opsi gitu loh, sama risiko-risikonya. Jadi enak untuk saya tahu diri juga gitu, nggak main kalau ada masalah nggak main ngamuk-ngamuk, tahu diri gitu. Nah itu yang perlu dibangun sih, data-data kita, kronologis kita punya, kemudian tadi edukasinya mereka tahu nggak ya kalau asuransi itu buat apa gitu, itu penting sih ya. Ya, terima kasih Bang Benny. Jadi edukasi itu juga key ya, literasi yang tadi disampaikan oleh Pak Horas. Jadi ini PR kita semua nih untuk meningkatkan literasi dan edukasi tentang perasuransian ya, tentang proteksi khususnya. Baiklah, ini sekarang kita buka saja pertanyaan buat teman-teman yang ada di sini. Jika ingin bertanya silahkan, ada Suci dan rekan-rekan dari AJG yang akan menghampiri untuk berikan mikrofon. Ada yang mau bertanya? Mungkin angkat tangan. Ayo diskusi. Ayo.
Mumpung teman-teman yang jadi ujung tombak nanti. Mumpung ada pakarnya di sini bisa nanya. Tapi kalau industri airline, industri asuransi sama perbankan nggak beda jauh. SOP udah ada kali ya. Hanya dinamikanya kan. Nah itu yang harusnya dicatat sih. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya nambah aja satu ya. Ini Boleh. masih terkait krisis khususnya di sosial media. Kami di perusahaan asuransi juga melakukan yang namanya media monitoring, baik itu news maupun sosial media. Jadi kita bisa memonitor detik by detik pergerakan exposure kita ya terhadap pemberitaan yang negatif, positif maupun netral. Nah mungkin dari Bang Benny ya, bagaimana kita bisa mengatakan itu adalah krisis di mana kita perlu take action, karena biasanya kan kalau ada krisis itu kalau ada yang buruk-buruk kan mestinya kita nggak proaktif ya, kita lebih reaktif gitu. Bagaimana saatnya kita perlu reaktif ataupun betul-betul untuk memberikan standpoint kita rebut all the allegations seperti itu misalnya, silakan. Baik, pertama sih teman-teman, kita seringkali nggak bisa bedain antara isu dan krisis gitu, atau emergency situation dengan krisis. Nah kalau emergency itu kayak gini, kalau di airline kalau ada ibu-ibu melahirkan di pesawat gitu ya, nah kita udah ngerti tuh, pramugari udah dibekali semua dengan keahlian skill untuk bisa ngatasin itu. Nah kalau krisis, ketika ibu itu melahirkan, terus kemudian oksigennya nggak ada, terus menimbulkan kematian, terus ibunya shock, terus nyalain semua penumpang bereaksi, nah itu baru jadi, karena pesawat akhirnya terguncang gitu misalnya. Nah itu baru krisis. Nah karena begitu dia di udara nggak ada yang bisa dilakukan. Penumpang bereaksi aja berdiri atau berantem, itu udah pesawat akan goyang banget. Nah itu arahnya cuma dua tuh, mau jatuh atau mau dibikin cepat, sama-sama bahaya. Terbangnya gitu kan, kalau dipaksa begitu juga itu bahaya. Nah itu satu, isu dan krisis. Nah kalau krisis itu kita udah harus menyiapkan semua instrumen perencanaan, tim, kemudian kompensasi itu harus ada. Nah kalau saya boleh dikasih tahu ya Mbak Tria, karena di saya sendiri kalau krisisnya besar, ancamannya sampai udah bereskalasi ya, kan kita punya batas ya. Batas misalnya kalau bisa nggak ya perbankan itu nahan besaran klaim lebih berapa sampai 100% lebih atau 200% itu udah lebih besar dari kemampuan keuangan kita, klaimnya lebih gede gitu ya, terus mau diapain? Nah perlu nggak dilakukan sebuah reasuransi banget dengan perusahaan asuransi global atau industri keuangan global? Saya pikir sih perlu, tapi nggak tahu regulasinya gimana. Kalau di airline itu dibolehkan itu, karena apa? Karena pesawatnya mahal banget gitu. Terus kalau ada kecelakaan juga nggak langsung gampang diganti gitu, karena pemeriksaannya bisa 3 bulan, mulai dari polisi, permintaan polisi, kemudian dari aviasi security, kemudian dari Jasindo sendiri. Mereka punya jagoan-jagoan yang dididik untuk menolak asuransi, ya enggak? Makanya kita punya juga itu jagoan asuransi kita untuk bisa yang punya akses ke global, double checknya itu. Jujur aja kalau kita udah asuransi datang itu ya, dia nggak langsung bersahabat sama kita. Dia kecelakaannya gimana? Kok pesawatnya bisa gini tuh? Mereka punya standar loh, yang melihat kecepatan, instrumen dipakai apa enggak, proses SOP-nya dipatuhi apa enggak, sama juga sih sebenarnya ya enggak. Nah itu, dan kedua, ketika SOP dan semuanya itu ada, saya tuh pengen bilang media itu jadi jantung yang yang membuat kita bisa mati beneran apa enggak, itu di situ. Karena media sekarang udah beda Bapak Ibu. Medianya mengarah kepada media conglomeration. Artinya mereka mencari power untuk masuk dalam pemerintahan dan mereka akan menentukan siapa yang jadi menterinya. Atau enggak di DPR membuat regulasi. Makanya kalau kita korporasi yang lebih canggih, saya di public affair bilang, makanya government relationnya bukan cuma nyeneng-nyenengin pejabat pemerintah, mampu nggak mereka menyiapkan sebuah rancangan undang-undang itu. Penerbangan juga gitu, ojol begitu, Kementerian Perhubungan ojek online-nya udah ada, 10 tahun kemudian baru keluar aturannya, ya nggak?
Itu sebenarnya kemampuan kita lebih dulu mengindikan. Nah, media ini kalau di saat krisis itu ngancemnya mintanya ratusan juta. Kalau dikasih Bapak Ibu, maka dia akan meminta lebih, dan pada saat di titik itulah kita di bawah kendalinya dia. Iya, tawar-tawaran di Rutlo, tawar-tawaran bisnisnya, masukin apa gitu. Itu sih Mbak Atria nanti. Mungkin saya ini intrik tadi ada saya sedikit perbedaan pendapat dengan Bang Benny ya. Apa tuh? Shifting dari behavior orang sekarang ya dalam mencari sumber berita kan. Ya, ya. Media zamannya kita dulu masih liputan mungkin marwahnya jauh lebih baik gitu daripada sekarang, dan anak-anak Gen Z ini lebih maunya yang cepat, instan dapat sumber media. Kita tentunya harus embrace the change ini ya, shifting behavior terhadap generasi muda dalam mencari sumber berita. Setuju memanfaatkan media sebagai tempat untuk siar kita punya berita, dan yang saya ingin tanyakan adalah the other media quote unquote ya, yaitu the power of influencers. Teman-teman dari marketing communication baik dari Korkom juga sering memanfaatkan influencer maupun buzzers ya. How powerful mereka di dunia sana untuk membantu dalam hal meningkatkan image, citra perusahaan, termasuk untuk memarket kita punya produk dan layanan dan jasa, dan juga bagaimana bisa menekan suatu krisis using the power of influencer melalui digital media ini. Baik, sebenarnya ada dua paradigma ya Bapak Ibu. Menggunakan influencer itu kalau prinsip awal, kalau yang masih kekeh itu satu kutub lagi tuh teriak itu bilang influencer itu nggak perlu. Karena dalam dunia sosial media kita adalah influencer. Bisa. Itu. Tapi satu lagi ada yang kubu mempertahankan enggak, influencer tetap berlaku. Nah, masalahnya ini masih dalam perspektif kebutuhan sebenarnya. Kalau mau cepat pakai influencer, tapi kalau mau lama kita harus membangun sendiri influencer kita. Gitu. Itu sebenarnya sih Mbak Ir. Jadi kalau kita dalam jangka cepat nggak apa-apa nih pakai. Cuman ketika influencer atau kasarnya buzzer itu kita beli, saya berada di paradigma yang tidak setuju buzzer itu dia bayar. Itu artinya kita melempar kemampuan kapasitas kita keluar gitu loh. Harusnya kita dulu gitu loh. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan itu di krisis. Jangan lempar keluar Citria. Tapi kalau jangka panjang, nah itu yang perlu dibangun. Itu. Terus kemudian generasi Z itu juga milenial itu dulu kita kan mencari ya berita. Sekarang mereka mendapatkan. Nah, pola edukasi kalau Bapak Ibu lihat itu ketika Covid pertama kali, lihat juru bicara ditetapkan pemerintah. Efektif nggak? Enggak. Ya kan? Karena pakai pola yang lama harus spokesperson. Tapi ketika di shifting ke WA group malah lebih efektif informasinya. Lebih cepat. Jadi ganti dari orang yang bergelar doktor gitu ya, dokter dan dokter ke arah yang cantik gitu ya. Ada kan dulu juru bicara nggak ngefek kan, kemudian baru tuh terasa ini kita gagap-gagap nih nanganin krisisnya. Nah Indonesia ngadepin Covid juga gagap-gagap, tapi karena konsisten dan ada pola militer di situ, pokoknya ada garis demarkasi. Jawa harus dikendalikan Pak Luhut yang lebih strength gitu ya. Yang di luar Jawa itu dikendalikan orang yang lebih soft gitu ya. Itu kan pemilihan strategi. Nah itu kelihatan tuh gimana Jawa dulu. Dan di Jawa adalah WA group. Baru eskalasinya kelihatan tuh. Lebih bisa ditekan. Jadi informasi yang diberikan untuk membuat daya tarik agar Gen Z itu bisa tertarik ke kita. Atau kita menjadikan Gen Z itu jadi instrumen pembela kita. Ya itu harus dibangun strateginya. Terus tadi mau dijawab nggak? Ya, yang tadi tuh tadi ada SOP. Pertanyaan mengenai mungkin tadi bisa dimunculkan lagi pertanyaannya. Apakah SOP? Oke, apakah pembuatan modul krisis handling atau SOP dilakukan oleh divisi komunikasi atau legal atau berkolaborasi atau sebaiknya dengan PR consultant? Bapak Ibu, kalau belum punya kapasitas kerjasama.
Ya, tapi kalau kerjasama ini juga nggak memberikan efek ke depan 10 tahun, PR consultant. Gitu, karena PR consultant itu udah punya pola industri-industri mana yang itu. Nah, tapi kalau kita mau coba, dan kalau saya sarankannya bangun dulu coba. Pertama kali ke Citylink saya minta 3 bulan saya benahin, kalau enggak saya mundur. Gitu. Saya pakai quick win gitu ya. Kalau quick win itu kan 3 bulan. Jadi kalau saya ngomong sama Atria, Ray kita bikin 3 bulan ya. Kita bikin quick win. 3 bulan itu sudah harus punya pola. 1, strategi media. 2, strategi komunikasi. Media komunikasi beda ya Bapak Ibu. Yang keempat, krisis gitu loh. Itu harus disiapin gitu. Nah, SOP kalau mau coba pertama kali kita dulu deh biar belajar ya. Karena kalau enggak semangatnya enggak orang lain enggak tahu semangat kita, industri kita, perusahaan kita kayak apa, seberapa kuat gitu loh. Nah, kalau mau kemudian bekerja sama, divisi mana aja diajak bekerja sama. 1, finance. Karena orang finance itu bisa cepat. Ini kalau dengan dana sekian bisa nggak dikendalikan. Nah, enaknya dengan finance itu mainnya hari. Ben bisa nggak dibajetin sekian sekian gitu ya. Kemudian legal itu menghitung eskalasi dan impact. Habis itu SDM, mana tuh orang yang jagoan. Kemudian branch, cabang untuk kalau eskalasinya dari daerah pindah ke pusat, atau dari pusat terus melebar ke daerah. Itu. Kemudian habis itu adalah tim dari kayak marketing supaya dia melihat seberapa jauh dia harus menutup. Memberikan kompensasi, memainkan promosi, memainkan itu iklan itu, ya itu sih sementara. Ya, terima kasih luar biasa. Ini masukan sharing dari Bang Benny, khususnya pengalaman beliau yang lama di Humas di BUMN ya, di Garuda, Citylink dan juga Bulog, dan tentunya pengalaman beliau menjadi jurnalis senior. Dari sisi wartawan, Bang Benny bisa melihat apa yang suatu isu itu memiliki newsworthy sehingga layak untuk ditampil, tapi juga dari sisi perhumasan juga beliau buat perusahaan yang menguntungkan buat citra dan reputasi perusahaan. Baiklah, ini saya sudah di-remind oleh teman-teman dari AJI, waktunya sudah habis. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan kepada Bang Benny Butar-Butar. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata yang bikin enggak enak ya. Terima kasih. Selamat lagi berdiskusi yang lain. Terima kasih Bang Benny dan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan mendengar diskusi kita di siang hari ini. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangannya, itu dia tadi obrolan kita barengan dengan Pak Benny dan Ibu Atria. Mohon jangan kemana-mana dulu, sebentar tahan, yang betah dulu di atas panggung. Jadi ini ada kembali lagi kita mau mengundang Ibu Novita, ya boleh untuk memberikan token of appreciation untuk kedua, salah satu narasumber dan salah satu moderator kita di sesi yang pertama. Coba, ini sekali lagi dia adalah wujud terima kasih untuk mengisi sesi pertama yang sangat menarik sekali. Very insightful, interesting. Silakan boleh diabadikan terlebih dahulu saat ini. Iya, salaman. Gantian sekarang Ibu.